Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau lihat dulu nih, ibu-ibu semuanya aman, semuanya bisa, lampunya udah terang. Udaranya, AC-nya dingin atau kurang dingin atau mau dikecilin atau gimana? Aman. Udah oke ya semuanya? Udah cukup ya? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa saya pimpin sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain sih kumpul di sini? Sebelum kita memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Ini biodata saya. Nama saya Fani Analistia Nintias. Saya biasa dipanggil Fani. Saya lahir di bulan Maret ini, tanggal 21 kemarin. Kemudian saya tinggalnya di Ciracas, Jakarta Timur, tapi saya lebih dekat ke Cibubur ya. Jadi saya kalau ditanya rumahnya di mana sih Bu? Saya di Cibubur. Kemudian untuk saya saat ini bekerja di Bank Panin sebagai Transaction Supervisor di KCP Permati Hijau. Untuk nomor handphone, kalau ada yang mau kontak saya boleh. Untuk alamat email juga sudah saya jabarkan ya Bapak Ibu. Untuk biodata pribadi, ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Belum ada ya? Ini perkenalan dulu ya Bu ya. Saya sudah di Panin kurang lebih 10 tahun ya Bu. Jadi saya awalnya juga jadi dari teller dulu. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau lihat dulu nih daftar hadir kita. Apakah pesertanya sudah hadir semua atau belum nih ya? Di sini ada kurang lebih 5 peserta ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 sudah hadir semua ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut absensi ada tanda terimanya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah rules kita selagi pelatihan atau pembelajaran. Jadi mohon handphonenya di silent terlebih dahulu supaya tidak mengganggu konsentrasi peserta yang lain. Kemudian usahain tetap fokus, jadi supaya nggak ngantuk kita harus fokus. Kemudian ya kalau minum masih saya perbolehkan ya Bu, tapi untuk makan nanti kita ada coffee break. Untuk merokok tentu saja kita tidak boleh merokok dalam ruangan ber-AC ya Bapak Ibu. Kita secara umum aja ya Bu. Jadi kita ini hari ini kita belajar mau mempelajari tentang transaksi perbankan, penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing, di mana transaksi ini adalah bagian dari kegiatan operasional yang kita jalankan sehari-hari. Seperti contohnya kita ada nasabah mau komplain, otomatis kita sebagai petugas yang di depan, frontliner, CS atau teller kan kita harus bisa mencatat atau menerima pengaduan-pengaduan yang masuk ke kita sebagai barisan terdepan dari operasional ya Bapak Ibu. Apa sih nama pelatihan kita? Hari ini saya akan membawakan pelatihan berbasis kompetensi mengenai cara mencatat pengaduan konsumen. Jadi dengan unit kompetensi menangani pengaduan konsumen dalam transaksi penjualan atau pembelian uang kertas asing dengan kode unit K.66 SPP 05.003.2. Saya bisa langsung lanjut Bapak Ibu? Bisa Bu. Tujuan kita untuk berkumpul di sini adalah mengikuti pembelajaran mengenai tadi cara membuat pengaduan konsumen. Jadi tujuan kita yaitu supaya kita tuh nantinya bisa menjelaskan cara mencatat pengaduan konsumen dalam transaksi penjualan atau pembelian valuta asing secara benar ya, sesuai dengan SOP penanganan pengaduan konsumen yang ada di Bank Panin. Kemudian setelah dari pembelajaran hari ini kita berharap bahwa Bapak Ibu sudah mahir ya dalam membuat pencatatan mengenai pengaduan konsumen. Ini adalah roadmap atau jalur pelatihan kita.
Jadi judul dari pembelajaran ini adalah cara mencatat pengaduan konsumen dengan kriteria unjuk kerjanya ini. Pengaduan konsumen dicatat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Elemen kompetensi yaitu menerima pengaduan konsumen dengan unit kompetensi tadi seperti di depan yang menangani pengaduan konsumen dalam transaksi penjualan atau pembelian uang kertas asing. Untuk program pelatihan, pengaduan konsumen dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Boleh saya lanjut ya, Bapak Ibu? Boleh. Oke. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu definisi atau dasarnya dari pengaduan itu apa sih, Bapak Ibu? Pengaduan itu adalah berarti ada suatu ungkapan ketidakpuasan dari seorang nasabah atau seorang konsumen atas pelayanan atau kinerja kita yang kurang baik, sehingga nasabah itu merasa dirugikan atau merasa kok begini ya pelayanannya, kok transaksi saya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi pengaduan itu adalah biasanya ungkapan ketidakpuasan nasabah atau konsumen kepada kinerja kita atau pelayanan kita ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga pelayanan ini kan bisa kita sebagai pihak bank ataupun sebagai non bank atau bukan bank, atau contohnya itu money changer. Nah, kemudian saya lanjut Bapak Ibu, ketentuan dan tata cara penerimaan keluhan konsumen secara umum. Jadi siapa sih yang bisa menjadi konsumen itu? Semua nasabah maupun walk-in customer bisa menjadi konsumen dalam transaksi penjualan ataupun pembelian valuta asing ini. Jadi mereka memiliki hak yang sama untuk mengajukan klaim atau komplain atas pelayanan yang kita berikan dalam menjalankan kegiatan penukaran valuta asing sehari-hari. Kemudian pengaduan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Jadi ada nasabah yang langsung datang ke customer service, dan kita customer service biasanya meregister di menu kita pencatatan pengaduan yang untuk kemudian ditindaklanjuti. Biasanya klaim-klaim terdebet, rekening terdebet, nanti akan pengajuannya, penyelesaiannya biasanya 14 hari kerja setelah ditelusuri dulu. Kemudian ataupun ada klaim yang langsung secara lisan, misalkan Mbak, ATM saya ketelen nih Mbak di mesin ATM. Nah, berarti kan setelah kita verifikasi data nasabahnya, kita bisa langsung memberikan solusi pada saat itu juga dengan menanyakan identitas, meminta buku tabungan atau kartu ATM, dan kita melakukan pencocokan sehingga pengaduan yang nasabah lakukan secara lisan itu bisa kita selesaikan saat itu juga. Kemudian yang poin 3, sebelumnya saya singgung juga di poin 2 tentang pengaduan lisan. Jadi ini berkaitan ya Bapak Ibu, karena konsumen itu atau nasabah kita sebagai customer service pasti memintakan bisa dibantu Ibu, bisa dibantu identitasnya, KTP-nya atau kartu ATM-nya dibawa, buku rekeningnya, buku tabungannya. Itu untuk kita pencocokan di sistem kita. Jadi setelah spesimen oke, semuanya sama, baru kita bisa melanjutkan ke pencatatan permasalahan yang diklaim sama nasabah. Kemudian fotokopi identitas ini, misalkan kita kan tadi udah minta KTP, minta buku rekening atau kartu ATM-nya. Kemudian setelah semua data-data yang kita verifikasi di awal sudah lengkap, kemudian kita sebagai customer service melakukan pencatatan atas pengaduan-pengaduan yang masuk, sehingga kita bisa tahu aduan siapa aja nih yang sudah masuk dan yang akan kita selesaikan yang mana yang lebih dahulu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih boleh saya lanjut? Lanjut ya Bapak Ibu. Ini mengenai menindaklanjuti penyelesaian pengaduan konsumen. Di slide sebelumnya saya sudah menyinggung mengenai pengaduan lisan dan tertulis. Jadi pengaduan itu memang ada dua ya Bapak Ibu, ada pengaduan secara lisan dan pengaduan secara tertulis, di mana penanganan itu ada perbedaan. Jadi kalau pengaduan secara lisan, kita itu melakukan penyelesaian maksimal 2 hari kerja, karena kan langsung face to face, langsung mungkin
permasalahannya juga tidak sekompleks kalau kita pengaduan tertulis yang perlu penelusuran bagian terkait lebih lanjut. Jadi penyelesaian maksimal itu dilakukan 2 hari kerja sejak tanggal pencatatan pengaduan. Kemudian tadi pengaduan tertulis. Jadi ini pengaduan tertulis bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja sejak tanggal pencatatan pengaduan. Jadi setiap nasabah yang datang, setelah diverifikasi, pencocokan data dan ditelusuri permasalahannya, sudah diketemukan titik temunya, kita buatkan pernyataan penerimaan pengaduan. Nah, dari tanggal yang sudah kita tuliskan itu, kita selesaikan 20 hari kerja berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu jika setelah 20 hari kerja ternyata belum juga ada jawaban dari kita sebagai pihak bank? Maka pihak bank boleh meminta nasabah menunggu sampai 20 hari kerja berikutnya untuk penelusuran lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi atau kendala yang dihadapi oleh nasabah atau oleh konsumen. Sampai di materi tadi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih aman Bapak Ibu? Aman. Paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Sudah cukup jelas penjelasan saya Bapak Ibu? Cukup jelas. Atau udah mulai lapar? Udah mulai siang gini jadi lapar? Belum ya? Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi setelah ada penanganan pengaduan konsumen tadi, kita harus bisa mengadministrasikan dokumen-dokumen yang masuk kepada kita. Jadi begitu nasabah atau konsumen datang ke customer service atau ke frontliner, biasanya kita akan menjelaskan dulu bagaimana sih SOP IPANIN itu. Jadi langkahnya apa aja sih? Prosedurnya saat mengajukan pengaduan itu harus bagaimana sih? Kemudian setelah kita sudah menjelaskan, menjabarkan di awal, kita di depan di frontliner itu biasanya akan meminta melengkapi dokumen. Tadi di slide sebelumnya sudah saya singgung juga, dokumen-dokumen yang diperlukan itu antara lain ya identitas diri, bukti transaksi mungkin Bu, Bapak Ibu. Jadi misalkan dia klaim ke debit atau apa, kita perlu mintakan bukti transaksinya. Kemudian setelah kita dokumen sudah oke, SOP penjabaran prosedur sudah kita jelaskan, kita catat aduannya tadi ke dalam register pencatatan pengaduan konsumen. Setelah itu, setelah dicatat, diverifikasi, boleh nggak sih untuk petugas frontliner ini atau customer service tidak menyelesaikan pengaduannya Bapak Ibu? Tidak boleh. Wajib diselesaikan. Wajib diselesaikan ya Bapak Ibu. Jadi setiap pengaduan yang masuk kepada pihak bank itu kita wajib menyelesaikan pengaduan tersebut dan memberikan jawaban feedback atas permasalahan yang dihadapi oleh nasabah atau oleh konsumen. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Baik. Nah, sebagai seorang frontliner atau customer service dan teller, kita dalam menghadapi nasabah itu perlu memiliki beberapa sikap yang saya ambil garis besarnya aja Bapak Ibu ya, 5 sikap yang harus kita miliki sebagai frontliner ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama sebagai customer service atau teller, jadi kita harus memiliki empati terhadap permasalahan kendala yang dihadapi oleh nasabah. Jadi kita memiliki perasaan bagaimana jika kita di posisi sebagai nasabah seperti itu, rekening lagi urgent, rekening kedebet, belum bisa balik dalam 2 hari atau 3 hari, harus menunggu 14 hari. Jadi kita harus memiliki empati, karena dengan memiliki empati kita juga bisa jadi dengan memiliki empati kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen atau nasabah tersebut. Kemudian sebagai seorang customer service kita juga harus memberikan quick response. Atau boleh nggak sih kita sebagai customer service boleh, Bu, saya ATM-nya ketelan nih Bu. Nah, tapi yang kita datangin itu petugasnya tuh dia masih asik kerjain yang lain atau masih sibuk angkat telepon dan dia mengabaikan konsumen atau nasabah yang ada di depan kita. Jadi kita sebagai petugas itu harus mempunyai sikap quick response atau respon cepat dalam memberikan tanggapan, sehingga nasabah tuh ada rasa, oh iya saya diperhatiin, saya merasa ada rasa kepuasan yang dimiliki oleh seorang
nasabah atau konsumen. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengucapkan maaf Bapak, maaf Ibu, bisa dibantu, sebelumnya permasalahannya apa ya. Jadi permintaan maaf itu paling tidak begitu mendengar kata maaf, konsumen itu dari yang tadinya agak marah mungkin agak turn down sedikit, jadi dia agak oh iya sudah minta maaf, entah itu kesalahan by system atau human error. Jadi dengan kata maaf itu mungkin sebagai konsumen atau nasabah juga mulai agak legowo ya untuk menerima, oh iya oke, sudah ada permintaan maaf. Kemudian saya lanjut yang keempat, kredibilitas ya Bapak Ibu. Jadi kredibilitas itu yaitu merupakan suatu sikap ya yang harus dimiliki oleh customer service atau frontliner dalam menangani konsumen atau nasabah, yaitu sikap yang dimana dia di masa yang akan datang dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan posisi dia yang sekarang saat ini, umpamanya dia baik menerima solusinya, memberikan solusinya bagus, quick response, cepat tanggap, dan dia berharap dia memiliki kredibilitas yang sama untuk jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Jadi dia servisnya itu stabil gitu, nggak naik turun sesuai mood, memberikan pelayanan sesuai mood itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar operationnya di Bank Panin, bagaimana dari mulai sapanya, greetingnya, hadapi nasabah juga bagaimana. Itu nanti kredibilitas seorang customer service itu kan bisa nanti dilihat dari bagaimana dia memecahkan, memberikan solusi kepada nasabah dan melayani nasabah juga. Kemudian di poin yang kelima, ini perhatian. Boleh nggak sih setiap ada nasabah nih, kita sebagai petugas bank tuh atau petugas yang bertugas pada saat itu cuek aja gitu. Ada nasabah udah duduk depan kita, kita masih asik atau belum ready di tempat, belum balik dari istirahat, gitu kan? Itu sepertinya kita tidak memberikan perhatian terhadap ada nasabah yang datang mau memberikan pengaduan, memasukkan pengaduan, tapi kitanya malah cuek dan kita acuh aja gitu, tidak memberikan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama konsumen atau nasabah tersebut. Misalkan ATM saya blokir pinnya, tapi kita nggak fokus gitu dengan apa sih pertanyaan nasabah tadi, ATM yang keblokir pinnya, apa kartunya yang diblokir. Nah, itu tandanya kita tidak perhatian karena kita masih nanya lagi, jadi apa Bu pinnya atau ATM-nya Bu yang keblokir Bu? Kalau pinnya kan mungkin kita bisa riset, kalau ATM yang keblokir kan nanti perlakuannya akan berbeda lagi. Seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jelas Bu. Jelas. Ibu Febri, Ibu Sisil, Ibu Romondang? Jelas Bu. Sudah jelas ya? Aman ya penyampaian materi dari saya? Ini udah kegiatan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi rasanya tuh kita harus udah sehari-hari kita udah biasa ya. Jadi kayaknya nggak perlu gugup untuk menangani hal-hal seperti ini. Jadi saya bisa lanjut ya Bapak Ibu? Nah, jadi dari pembelajaran hari ini apa sih yang bisa kita dapat Bapak Ibu? Di sini saya sudah mencoba membantu menyimpulkan ya Bapak Ibu. Jadi setelah mengikuti pelatihan atau pembelajaran hari ini, peserta itu diharapkan dapat membuat catatan pengaduan konsumen atau nasabah dari kegiatan-kegiatan pengaduan konsumen yang sudah masuk kepada kita sebagai pihak bank. Jadi kita sudah bisa meregisternya, melakukan pencatatan, jadi kita bisa memberikan solusi dan tepat waktu memberikan solusinya. Sebelum saya lanjut nih Bapak Ibu, saya punya soal nih Bu. Bapak minta tolong dibantu ya dari materi yang tadi saya jabarkan. Bapak Ibu bisa dibantu mungkin definisi dari pengaduan. Ada yang sudah paham Bapak Ibu bisa dibantu? Ada yang mau jawab? Siapa nih? Siapa duluan nih? Mbak Febri? Menurut saya pengaduan itu seperti rasa tidak enak atau rasa diperlakukan tidak enak, jadi dia merasa tidak puas gitu. Jadi ketidakpuasan itu diadukan seperti itu. Jadi rasa ketidakpuasan ya Ibu Febri ya. Super sekali jawabannya Ibu Febri. Terima kasih, kita kasih applause dulu buat Bu Febri. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih. Tadi bahasan saya juga bagaimana sih tata cara pengadministrasian pengaduan konsumen yang sudah masuk kepada kita ke petugas bank. Ada
Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Saya Bu. Oh, Ibu Romandang silakan. Iya. Yang pertama adalah kita harus menjelaskan apa sih kebijakan dan prosedur pengaduan itu saat mengajukan pengaduan gitu kan. Kemudian yang kedua melengkapi dokumen. Yang ketiga mencatat dan memiliki register penerimaan pengaduan. Yang keempat adalah petugas wajib menyelesaikan pengaduan. Terima kasih Ibu Romandang, super sekali jawabannya. Rupanya audiensnya udah pada paham ya. Nah, untuk lanjut nih lebih paham lagi, saya ada mau membagikan soal-soal evaluasi. Minta waktunya Bapak Ibu untuk dijawab. Silakan, 3 menit ya Bapak Ibu, waktunya kurang lebih. Kalau udah selesai pun boleh langsung dikumpulin. Jadi kita bisa cepat selesai pembelajarannya dan kita bisa langsung pulang. Gimana Ibu Romandang? Aman Bu Romandang soal-soalnya? Aman Bu. Ibu Sisil? Masih diteliti lagi? Ibu Febri? Aman Bu. Baik. Kalau ada yang udah selesai, boleh langsung dikumpulin Bapak Ibu. Itu kan soalnya pilihan ganda, jadi ringkes, saya buat seringkes mungkin. Oh, sudah Ibu ya? Super sekali Ibu Sisil. Ibu Febri? Mantap ya, luar biasa. Terima kasih Bu Romandang, super sekali beserta saya hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawaban dari soal evaluasi. Kemudian saya ada tambahan nih Bapak Ibu untuk tugas Bapak Ibu supaya makin paham lagi tentang pekerjaan kita sehari-hari ini. Bagaimana untuk membuat rangkuman dari menangani pengaduan konsumen dalam penjualan dan pembelian uang kertas asing. Tugasnya nanti bisa dikumpulkan di tanggal 28 Maret ya Bapak Ibu sebelum jam 10 malam. Ya, jadi saya bisa periksa lagi sampai jam 12 malam. Demikian penyampaian dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan atau kekurangan dari saya selama penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Kita sebagai manusia masih banyak kekurangannya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya selama pembelajaran. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Kita kasih aplaus buat diri semua kita.